Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Umerani akan menjelaskan materi tentang larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang larut. Zat pelarut disebut dengan solvet. Zat yang terlarut disebut dengan solut. Jenis larutan ada 3, yaitu larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ada beberapa, yaitu polaritas, solvensi, kelarutan, temperatur, salting out, salting in, dan pembentukan kompleks. Keuntungan dan kerugian bentuk sediaan solut. Keuntungannya adalah lebih mudah ditelan daripada sediaan yang lainnya, segera diabsorpsi karena telah berbentuk sediaan cair, obat secara homogen didistribusi ke keseluruhan bagian sediaan, mengurangi risiko terjadinya iritasi lambung oleh zat-zat iritan, lebih mudah untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak pada obat. Kerugiannya bersifat volumonius sehingga kurang menyenangkan untuk dibawa atau diangkut dan disimpan, dan biasanya lebih berat dari sediaan lainnya. Stabilitas dalam bentuk cair kurang baik dibandingkan bentuk sediaan lainnya. Larutan atau air merupakan media ideal mikroorganisme untuk berkembang biak, sehingga diperlukan zat penambah atau pengawet yang lebih banyak dibandingkan sediaan yang lainnya. Ketepatan dosis tergantung kemampuan pasien dalam menakar obat. Rasa yang tidak menyenangkan akan terasa lebih tidak enak apabila dalam bentuk larutan, karena tidak dibantu dengan pemanis dan pengaroma. Sediaan larutan oral. Potiones atau obat minum. Sediaan cair yang dibuat untuk pemberian oral mengandung atau zat dengan atau tanpa bahan pengaroma, pemanis, dan pewarna yang larut dalam air atau berbentuk emulsi atau suspensi. Elixiril. Sediaan mengandung bahan obat dan bahan tambahan seperti pemanis, pengawet, pewangi, sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap, dan sebagai pelarut digunakan campuran air etanol. Sirup adalah sediaan cair yang mengandung sukrosa atau gula yang berkadar tinggi. Netralisasi adalah obat yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutan bersifat netral. Saturatio adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan asam dan basah, tetapi gas yang ditahan dalam wadah sehingga larutan jenuh dengan gas. Thioeffervescent adalah saturatio dengan gas CO2 yang jenuh. Goutte drop atau obat tetes mata adalah sediaan cair berupa larutan emulsi atau suspensi yang jika tidak dinyatakan lain dimaksud untuk obat dalam. Larutan tropikal. Klorium yang tidak mengandung zat pengawet hanya boleh digunakan paling lama 2 jam setelah botol tutup dibuka. Goutte ophthalmicae tetes mata juga tersedia dalam bentuk suspensi partikel halus dalam bentuk termikronisasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea mata. Litus oris oles bibir adalah sediaan cair agak kental dan pemakaiannya secara disapukan dalam mulut. Goutte oris tetes mulut adalah obat tetes yang digunakan untuk mulut dengan cara diencerkan terlebih dahulu dengan air untuk kumur-kumur, tidak untuk ditelan. Goutte nasales atau tetes hidung adalah obat yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Goutte auricularis
Obat tetes telinga adalah obat tetes yang digunakan untuk telinga dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga telinga. Inhalationes, sediaan yang dimaksud untuk disedot hidung atau mulut atau disemprotkan dalam bentuk kabut ke dalam saluran pernapasan. 8. Lavement, klisma, emena, cairan yang pemakaiannya per rektal atau colon. Tujuan pemakaiannya adalah untuk membersihkan atau menghasilkan efek terapi sempat atau sistemik, untuk membersihkan atau penolong pada sembelit atau pembersihan feses sebelum operasi dilakukan dengan cara tidak boleh mengandung zat lendir. Yang ketiga, berfungsi juga sebagai karminatif, emolien, diagnostis, sedaktif, antihelmintik, dan lain-lainnya. Dose adalah larutan dalam air yang dimasukkan ke dalam vagina dengan menggunakan satu alat. Epithema, obat kompres adalah cairan yang dipakai untuk mendatangkan rasa dingin pada tempat yang sakit dan panas karena radang atau berdasarkan sifat perbedaan tekanan osmos, digunakan untuk mengadakan luka yang bernanah. Menghitung obat dalam larutan. Jenis sendok ada 3, yaitu sendok makan, sendok teh, dan sendok bubur, yang masing-masing memiliki volume. Contoh soal. Larutan KI 2% 100 ml. Cara menjawab pertanyaan di atas adalah: pertama, kita buatkan perban dulu. Kalium hidrida 2% sama dengan 2/100 dikali 100 gram sama dengan 2 gram. Aquades hingga 100 ml. Perhitungan DM. Karena di sini umurnya 16 tahun, maka N-nya adalah 16 tahun. Berdasarkan umur, 1 kali pakai rumusnya, yaitu N/20 dikali DM, sedangkan sehari sama N adalah umur, berarti 16/20 dikali 2 sama dengan 1,6 gram. Sehari 16/20 dikali 6 dikali 4 seharinya 16/20 dikali 6 sama dengan 4,8 gram. Kenapa di sini 2 dan kenapa di sini 6? Karena itu adalah DMKI. 1 kali pakai sama dengan 2 gram, sehari 6 gram. Untuk berdasarkan resepnya, rumus yang kita gunakan adalah volume sendok per volume obat dikali kandungan obat. 15 ml per 100 dikali 2 sama dengan 0,3 gram, lebih kecil dibanding 1,6 gram. Sedangkan sehari 4,8 dikali 0,3 gram sama dengan 1,4 gram, lebih kecil dibanding 4,8 gram. Cara menghitung pengenceran etanol. Jika kita tidak mempunyai etanol 70%, tapi yang tersedia hanya 96%, kita dapat menggunakan cara yang saya jelaskan. Misalnya, kita membutuhkan alkohol 70% sebanyak 200 ml. Rumus yang kita gunakan adalah volume 1 dikali konsentrasi 1 sama dengan volume 2 dikali konsentrasi 2. Volume 1 dan konsentrasi 1 adalah awal.
volume 2 dan konsentrasi 2 adalah akhir. F1-nya kita tulis dikali karena konsentrasi satunya 96%, jadi kita simpan 96 sama dengan 200 mili dikali 70 sama dengan F1 dikali 96 sama dengan 2000 dikali 70 200 dikali 70 sama dengan 14.000. 14.000 dibagi 96 sama dengan 145,8. Jika hasil telah ditemukan, maka dapat ditulis. Jangan lupa ditambahkan dengan Aquades 500 ml. Cara menghitung penambahan CCO. Sama seperti yang di atas, rumusnya masih sama, yaitu volume 1 dikali konsentrasi 1 sama dengan volume 2 dikali konsentrasi 2. Hitungan farmasi. Dalam Farmakope Indonesia edisi 4 memberikan 3 bentuk persen, yaitu persen bobot per bobot B per B, persen bobot per volume B per F, dan persen volume per volume F per F. Perhitungan bukan etanol. Perhitungan etanol, yaitu mengubah atau mengencerkan kadar etanol yang lebih tinggi menjadi kadar yang lebih rendah.